Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat mahasiswa. Kita dalam pertemuan yang pertama ini akan membahas tentang pengertian transformasi. Ya, nanti Anda coba perhatikan dengan baik sehingga capaian pembelajaran pertemuan pertama ini dapat Anda dapatkan semua. Ya, capaian pembelajaran pertemuan yang pertama antara lain Anda nanti diharapkan dapat memahami pengertian fungsi. Jadi ini mengulang kembali apa yang telah Anda pelajari dalam kalkulus ya, ataupun mata kuliah yang lain. Kemudian yang kedua, Anda memahami pengertian transformasi ya, kaitannya dengan transformasi itu apa. Kemudian yang ketiga, Anda dapat menerapkan konsep transformasi pada pemecahan masalah, sehingga indikator yang harus Anda lakukan nanti yang pertama, Anda dapat menjelaskan apa itu fungsi, kemudian juga menjelaskan apa itu transformasi, dan yang terakhir Anda dapat menerapkan konsep transformasi untuk memecahkan masalah. Baik, kita masuki pada materi yang pertama, atau materi pertemuan pertama ini adalah pengertian transformasi. Definisi atau pengertian transformasi apa itu? Transformasi pada bidang V. Jadi ini transformasi pada bidang V ya. Itu merupakan suatu fungsi ya. Tadi kaitannya dengan fungsi ya. Jadi ternyata transformasi pada bidang V itu adalah suatu fungsi. Fungsi yang seperti apa? Fungsi yang bijektif ya. Fungsi yang bijektif dengan daerah asalnya itu V dan daerah hasilnya itu V. Jadi fungsi dari V ke V. Oke. Nah, berikutnya untuk mengingat apa itu fungsi bijektif ya, seperti yang Anda ketahui, fungsi bijektif itu harus memenuhi fungsi yang bersifat surjektif sekaligus injektif. Nah, untuk mengingat kembali apa itu fungsi surjektif dan fungsi injektif, nah berikut ini kita sampaikan. Untuk fungsi yang surjektif itu apabila ada fungsi T, jadi transformasi nanti simbolnya nanti dilambangkan T biar untuk memudahkan. Jadi ini ada fungsi T dari V ke V ya, fungsi T dari V ke V dikatakan surjektif apabila ya, untuk setiap B ya, biasanya itu kalau B itu kan di kanan, dari A ke B, B nya ke kanan, biasanya di kanan ya. Jadi B nya itu di V yang kanan, maka akan terdapat A di kiri ya, sehingga berlaku TA sama dengan B ya. Untuk setiap B di kanan akan terdapat A di kiri sehingga TA sama dengan B. Jadi biasanya yang di kanan ini anggotanya habis dipasangkan dengan yang di kiri. Kemudian bedanya dengan yang injektif itu apa? Fungsi T dari V ke V dikatakan injektif jika ya, kalau ini A ya, A itu ngambil di kiri biasanya, V A di kiri, di V yang kiri ada A1, kemudian A2, kita ambil dua anggota di V yang kiri, A1 dan A2, di mana A1 nya tidak sama dengan A2, maka A1 dan A2 ini kalau dipetakan oleh T ya,
akan menghasilkan TA1 sama dengan B1 dan TA2 sama dengan B2 dengan B1-nya tidak sama dengan B2 ya. Jadi kalau di kirinya berbeda, hasilnya nanti di kanannya juga berbeda. Nah, pernyataan ini akan ekuivalen kalau B1 dan B2 ini sama, maka A1 dan A2 nya juga sama. Nih. Untuk memahami definisi transformasi tadi, maka di berikut ini disajikan contoh ya, contoh transformasi ya. Nah, kalau kita mempunyai himpunan titik-titik pada bidang V, jadi ada V merupakan himpunan dari titik-titik, dimana kalau ada A, titik A di V, kemudian ada pemetaan T V ke V dengan aturan antara lain. Yang pertama, TA ini akan menghasilkan A ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bukan A misalkan P, maka TP akan menghasilkan Q, dengan Q itu merupakan titik tengah ruas garis AP. Jadi ada A, ada P ya, bisa kita buat garis ruas garis AP, maka TP ini akan menghasilkan Q ya, Q-nya itu berada di tengah-tengah AP. Seperti itu, aturannya seperti itu. Kemudian diminta untuk menunjukkan bahwa T itu merupakan suatu transformasi. Nah, definisi transformasi tadi adalah fungsi bijektif ya, dari V ke V. Maka harus kita buktikan transformasi ini memenuhi sifat dari fungsi bijektif, yaitu dia merupakan fungsi surjektif sekaligus fungsi injektif. Nah, seperti ini. Yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa T tadi merupakan fungsi surjektif ya. Kita ambil sembarang ya, titik C di kanan di V, maka menurut aturannya tadi, kalau C nya ini sama dengan A, maka aturannya kan TA sama dengan A, maka tadi TA, kalau di sini berarti TA nya sama dengan A sama dengan C begitu ya. Sedangkan kalau bukan A, C ini bukan A, maka kita bisa membuat sinar garis yang menghubungkan titik AC ini, sehingga nanti akan kita temukan pada sinar garis AC ini ada tepat satu titik ya, terdapat satu titik tepat, secara tepat satu titik, misalkan B nya berada di garis AC ini, posisinya berada di antara A dan C, dan dia berada di tengah-tengah atau AB sama dengan BC. Ini aturan yang kedua begitu ya. Jadi setiap kita mengambil C di kanan, nanti terdapat titik di kiri. Kalau dia C-nya itu sama dengan A, maka yang di kiri itu A sendiri. Tapi kalau bukan C, bukan A, C-nya bukan A, maka akan terdapat B. B-nya berada di tengah-tengah garis atau ruas garis AC begitu. Sehingga ini memenuhi dari fungsi surjektif ya. Nah, setelah memenuhi dari fungsi
fungsi surjektif, kita buktikan yang kedua, yaitu dia merupakan fungsi yang injektif. Oke, kalau fungsi injektif maka kita harus mengambil dua titik di kiri. Misalkan dua titiknya adalah E dan F. Nah, yang pertama kita nanti bisa memilih yang berbeda ataupun boleh yang sama. Yang familiar ini yang berbeda. Jadi kita ambil E dan F ini berbeda. Maka aturan yang kedua mengatakan ini kita bisa membuat, kan ada E, ada F, ada A, maka kita bisa membuat garis AE dan AF, begitu ya. Oke, nah dari ruas garis AE dan AF ya, ini masing-masing bisa kita buat tepat satu titik di tengah-tengah AE dan di tengah-tengah AF. Nah, misalkan yang di tengah-tengah AE ini adalah B ya, sehingga B berada di antara A dan E, sehingga di tengah-tengah menjadi AB sama dengan BE, dan di antara AF ini ada tepat satu titik D, D nya di tengah-tengah, sehingga AD sama dengan DF. Oke, maka akibatnya B dan D ini kira-kira sama tidak? Kira-kira sama tidak? Dia tidak sama ya. Anda bisa membayangkan atau menggambarkan ya, kalau E tidak sama dengan F, maka kita bisa membuat AE, AF, sehingga B dan D di antara B nya berada di antara AE dan D berada di antara AF, di tengah-tengahnya. B dan D ini nanti hasilnya tidak sama, begitu ya. B dan D ini tidak lain adalah TE dan TF. Jadi kita ambil berbeda ya, ambil berbeda, ini hasilnya nanti juga berbeda ya, sehingga memenuhi sifat sebagai fungsi yang injektif. Oke, kira-kira bisa dipahami belum? Jadi kalau injektif itu kita ambil berbeda, nanti hasilnya berbeda. Oke, bagaimana kalau salah satunya dia itu A, begitu. Misalkan E nya sama dengan A, maka TE sama dengan A ya, TF ini berada di antara EF, begitu, sehingga tetap tidak sama. Oke, bisa dibayangkan. Baik, sehingga karena memenuhi injektif dan surjektif, maka T merupakan suatu transformasi. Baik, itu salah satu contoh. Nanti untuk lebih mendalami, Anda akan ada beberapa masalah yang bisa Anda kerjakan secara berkelompok. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.